Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan video yang singkat ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang faktor perusak iman. Nah, idealnya iman selalu mengalami peningkatan sehingga kehidupan seorang muslim selalu mengarah pada hal-hal yang positif. Namun, bisa jadi iman mengalami penurunan atau kerusakan. Paling tidak, ada 3 faktor yang bisa merusak iman. Oleh karena itu, harus kita cegah. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketiga faktor tersebut adalah yang pertama, syirik. Yakni menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah pada yang menjadi kekhususan Allah, dan menjadikan sesuatu selain Allah sebagai Tuhan yang disembah dan ditaati di samping Allah. Secara garis besar, syirik bisa dibagi menjadi 2, yakni syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah menjadikan sekutu selain Allah yang ia sembah dan taati sama seperti menyembah dan mentaati Allah. Dan syirik kecil yakni riya atau mengharap pujian dari kebaikan yang dilakukannya. Dan yang kedua, faktor perusak iman yang kedua yakni kufur. Kufur dalam bahasa Arab berarti menutupi. Menurut syariat, kufur berarti sesuatu atau suatu bagian dari ajaran Islam di mana tanpa bagian itu keislaman seseorang menjadi batal atau tidak sempurna. Nah, maka mengingkari makna syahadat adalah kufur. Mengingkari sebagian vital daripada ajaran Islam yang diharamkan seperti riba atau yang diwajibkan seperti sholat adalah kufur. Mengingkari salah satu hukum pidana Islam seperti hukum pencuri, penzina, dan lain sebagainya adalah kufur. Nah, kufur bisa dibagi menjadi 2, yakni kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar yaitu mengingkari bagian tertentu dari Islam yang tanpa bagian itu keislaman seseorang menjadi batal. Dan kufur kecil yakni mengingkari bagian tertentu dari Islam yang tanpa bagian itu keislaman seseorang menjadi tidak sempurna. Misalkan kufur nikmat, meninggalkan sholat, dan lain sebagainya. Ihwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yakni nifak. Nifak dalam bahasa Arab diambil dari akar kata nafiqul yarbu. Nafiqul yarbu yang berarti lubang tikus. Karena biasanya tikus menampakkan jalan masuk tapi tidak menampakkan jalan keluar. Nah, nifak adalah menampakkan apa yang sesuai dengan kebenaran dan menyembunyikan apa yang bertentangan dengannya. Orang yang berbuat demikian disebut dengan munafik. Ada 2 jenis nifak yang harus diwaspadai oleh setiap muslim atau setiap mukmin, yaitu nifak besar, yakni nifak akidah, yakni menunjukkan atau menyembunyikan kekufuran dalam hati dan menampakkan keimanan dalam lisan dan perbuatan. Itu nifak besar, yakni nifak akidah. Ada nifak kecil, nifak amali, yaitu perbuatan yang tampak berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh syariat Islam. Nah, inilah 3 faktor perusak iman. Yang pertama syirik, yang kedua kufur, dan yang ketiga adalah nifak. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari ketiga faktor perusak iman ini. Semoga Allah senantiasa menambahkan kepada kita semua kekuatan. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan. Kita semua bersama-sama terus berusaha menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.